Karena apa? Karena saya minta supaya dia harus gena, hatinya benar. Karena saya tidak mau anak saya itu jatuh di tangan orang yang tidak gena. Arti tidak gena itu jadi anak Tuhan masih tetap manusia lama. Saya tidak mau. Karena saya tahu kalau anak saya jatuh kepada laki-laki yang tidak gena, ya bukan tanda kutip uang, sifat karakter yang tidak baik, nanti akan susah anak-anak saya. Saya sudah didik dari kecil, dijaga mulai dari kecil dengan susah payah, besar ketemu laki-laki yang salah, repot. Jadi saya pernah tegur. Yang kedua, saya juga, dia punya bapak mengatakan kepada saya, iya Pak Pendeta, betul saya senang kalau Pak Pendeta punya pemikiran kayak macam begitu. Dan kedua, saya pernah menegur juga, bapaknya ngomong begini, ya dia di gereja sana sama gembalanya angkat dia jadi ketua kaum muda. Saya bilang masa diangkat ketua kaum muda? Orang itu kalau mau diangkat menjadi atasan, dia harus punya dasar yang kuat dulu. Tidak dibangun di pasir fondasinya. Harus dulu bertumbuh betul-betul, yang sudah bertobat betul-betul mengerti baru. Jangan diangkat-angkat. Iya, dia bilang, saya sudah bicara kepada pendetanya. Pak Pendeta, jangan mengangkat begini. Karena dia tidak selamanya harus ada di sana. Nanti kalau Bapak Pendeta angkat sama dia, dia terima. Ya, tapi dia tidak bisa melakukan, kan bagaimana? Yeremia 47 ayat yang ke-10. Ya, di situ kita melihat terkutuklah orang yang melalaikan ya pelayanannya. Tapi di sini saya bilang begitu, tapi Pak Pendeta ya, iya tapi tidak apa-apa gini-gini. Dan di situ saya masuk, duduk kamu dulu, ya yang baik. Singkat cerita sudah selesai, baik. Kalau begitu, kapan rencana tahun depan? Ya, jadi saya kasih tahu tahun depan, jadi baru ini. Tahun depan masih lama, masih satu sama lain saling. Pak Pendeta, apakah kami dari keluarga perlu ada adat istiadat untuk datang mengkalungkan dan lain-lain? Oh tidak ada, saya bilang. Yang penting mereka itu cocok, segalanya semua dipersatukan. Itu yang paling penting. Oh ya sudah, tapi waktu mau pulang dia bilang kepada saya sudah bawa ini barang, mau kasih. Ya saya bilang tidak ada kita macam ini, tapi kalau begitu saya berkati saja ini Kesia, berkatnya kamu. Ya sudah, baik. Terima kasih. Seperti dikalungkan, diikat. Ya, tetapi kalau kita dikalungkan, diikat, kita masih pun dikalung dengan rantai kapal. Tapi kalau kita tidak benar, percuma. Pasti itu putus. Tapi kalau tidak dikalung dengan rantai kapal, tetapi kalau kita ini cocok, hatinya itu nerimo, semua bisa jalan dengan baik. Tidak perlu dengan apa-apa. Tetapi semua, ya Tuhan pasti ini satukan yang baik. Maka itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saya ngomong begini, saya sindir dari atas untuk Devina. Saya sindir dari atas untuk anak saya, Dr. Sabrina. Ya, untuk saya sindir dari sini, anak saya si David. Ya, kalian sudah besar, sudah umur, mau tunggu kapan lagi? Jadi saya ngomong kepada Pak Daniel Pak bilang, Pak doakan anak saya Pak, juga supaya nanti ada yang lamar. Haleluya. Saya tanya kepada mereka bilang belum dulu. Kalau belum dulu mau tunggu kapan? Tunggu Tuhan Yesus sudah mau datang dulu baru ini. Tidak. Atau lihat saja sudah mau anak yang kedua. Yang kalian dulu sama-sama ya. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ikut Tuhan, kita harus merdeka. Saya buka ajakan kepada Bapak Ibu membukakan di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ya, Galatia 5 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat? Ibu Cu sudah dapat? Nah, Ibu Cu, Galatia itu dekat Kejadian, Ibu Cu. Ya, sudah dapat? Ah, puji Tuhan.
Ayo Ibu Nyo bisa baca? Ya, Ibu Nyo penyampai firman-Nya. Kalau buka Galatia tidak bisa ya, juga susah. Haleluya. Galatia pertama ayatnya, Galatia 5 ayat yang pertama. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan ini. Dan hidupkan firman Tuhan, hidupkan Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus sudah datang ke dunia untuk memerdekakan kita. Kepada siapa orang yang percaya. Nah pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kita boleh merenungkan sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan. Apakah kita ini sudah merdeka? Artinya merdeka, kuk perhambaan yang ada ini kita tinggalkan. Apakah kita sudah merdeka apa belum? Mari kita dengar baik-baik, Dila sudah keluar. Ya, apakah kita sudah merdeka, Bapak Ibu? Renungkan baik-baik. Kalau kita belum merdeka, sayang. Kemarin terjadi di NTT gempa 7,7. Di daerah Flores itu terjadi keruntuhan yang begitu luar biasa. Daerah Labuan Bajo yang sedang dibangun, ya itu semua hotel-hotel banyak yang rusak. Dan air itu turun sampai ke tengah. Mereka takut air tsunami datang. Tapi kalau kita belum merdeka, tiba-tiba ada gempa datang. Kita ditandas dengan batu di atas. Kira-kira kita mati mendapatkan keselamatan apa tidak? Tadi malam atau kemarin sore jam 5 sore, di Sumatera sana terjadi juga gempa. Ini bertanda Tuhan sudah dekat. Ya. Tapi apakah kalau Tuhan izinkan kita ketandas dengan batu, tsunami bawa kepada kita, kita mendapatkan keselamatan apa tidak? Coba kita renungkan baik-baik. Kita dapatkan keselamatan apa tidak? Kita renungkan baik-baik. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup dengan manusia lama, apakah kita ini dapatkan keselamatan apa tidak? Nah kita melihat, tadi masuk, saudara Ivon masuk, saya lihat merah putih, merdeka dia bilang. Iya, merdeka jasmani. Tapi merdeka rohani, hati ini sudah merdeka apa tidak? Semua baju merah, semua datang, merdeka, merdeka. Ya, kalau sudah merdeka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuk perhambaan dosa itu sudah tidak ada. Kalau sudah merdeka itu Bapak Ibu, kita jadi orang-orang yang lemah lembut, luar dan dalam. Maka itu saya bilang, pada waktu saudara Naldi, bapak dan mamanya, mereka tanya sebelum dulu, mau bawa orang banyak untuk datang minta? Gak usah saya bilang. Cukup saja berdua ketemu dengan saya. Dengan istri. Cukup. Naldin. Gak usah bikin banyak-banyak. Untuk apa? Wah. Tapi di dalamnya kotor. Gak perlu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada orang. Ya. Mereka lakukan semua dengan wah. Saya tanya kepada saudara Naldi dan Kesia. Pertama saya tanya dulu sama Kesia. Kamu kalau mau menikah, kamu mau tinggal di mana? Ya, saya ikut suami, Bapak. Dengar baik-baik. Saya ikut suami. Suami di mana, saya ikut. Hebat kau, saya bilang. Suami di mana, saya ikut. Saya pernah pergi waktu itu sebelum mereka datang, saya pergi dulu
ke kampungnya Saudara Naldi, ada di Tanggul sana, kota kecil. Ya, sampai di sana saya lihat, wah ini Kesia ada sini. Kes, waktu pulang saya tanya, kalau kau menikah, apakah kau mau tinggal di sini? Enggak apa-apa, Pak. Ya, tapi ada teman saya, pengusaha, dia tahu sekali, namanya Ibu Vivi, kita tahu semua. Dia bilang, jangan Pak Herman, Kesia itu modal, orangnya pintar, orangnya rendah hati, senang saya Pak, jangan dibawa ke sana. Dan apa yang saya katakan, kenapa? Biar dia bekerja di sini. Semua orang bisa percayakan dia kerjaan segalanya semua, jangan. Saya bilang, Naldi ini papa mamanya hanya satu anak laki, yang satu anak perempuan. Ya, kalau begitu dia tinggalkan, siapa yang lihat papa mamanya? Kita orang tua harus mendidik. Siapa yang melihat? Tidak, dia harus melihat papa mamanya di sana. Jangan sampai anak sudah tidak mau lagi melihat papa mamanya. Kalau papa mamanya sudah tua, anaknya tidak ada, jauh. Mengkurap papanya lagi sakit, mamanya mengkurap, tidak ada yang lihat. Dan mereka angkat bawa ke panti asuhan sana. Tidak, mereka harus lihat. Jadi Kesia bilang, ya saya tinggal di sana. Tapi oke, saya bilang bagus. Saya percaya, karena apa? Itu didikan. Dan juga itu dari gen, dari karakter. Karena ada orang tidak mau kumpul, semua tidak mau. Mau sendiri, mau yang enak. Tapi dia bilang, oke. Tapi saya bilang sama bapaknya, dan bapaknya bilang, terserah mau kemana. Ya, mau ditinggal di Jember, oke, dan lain-lain. Tapi kalau bapaknya sudah terserah, saya bilang kamu harus rangkul orang tuanya, bawa orang tuanya. Tapi bapaknya bilang saya masih kuat. Saya masih kuat, mamanya masih muda, masih kuat. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita sudah tua, boleh kamu datang, tapi sekarang saya masih kuat. Saya masih kuat, saya masih kuat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi orang-orang, harus jadi orang yang merdeka. Tapi ada orang, anak Tuhan. Teman saya, nanti tanggal 20 bulan 8, 9, anaknya menikah. Oh sebentar, saya tanya kepada saudara Kesia, engkau rencananya nanti tahun depan menikah. Kau mau bikin di mana? Pak, saya bikin sesederhana mungkin Pak. Yang penting dari gereja langsung. Ke situ selesai. Saya bikin sesederhana mungkin. Dan uang itu nanti kita bisa pakai untuk bekerja. Hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bagus? Ya. Tapi saya punya teman. Dia punya anak nanti tanggal 20 bulan depan menikah. Kemarin saya tanya, bikin kau punya anak, saya sudah dapat undangan dari kamu. Bikinnya di JW Marriott. Ya, anak saya bilang kalau bikin di JW Marriott 1 kepala 1 juta. Dia bilang anak saya itu 1,4 juta, 1,5 juta. 1 orang. Habis itu kamu bagaimana? Wis, gak melo-melo. Pusing kepalaku. Karena apa? Anak tidak bisa diomongi. Anak dididiknya salah. Dididik dengan uang. Seperti Tuhan bilang, bangun rumah itu ditanam di atas pasir. Bukan ditanam di batu. Fondasinya tanam di batu. Sehingga waktu badai datang dia kuat. Tapi dia tanam di pasir. Jadi dia bilang bikin 1 orang ini. Undang sekian banyak. Uang bagaimana? Ya lari sama papa. Maka itu dia punya bapak setiap hari lemas terus. Berapa uang yang sudah diomongi? Sudah Pak Pendeta, pusing saya punya kepala. Kau tolong doakan saya. Supaya saya kuat. Sebab apa? Karena engkau salah didik. Engkau salah didik.
Kau didik anak-anak itu, kau banjiri semua dengan mereka dengan uang. Sehingga mereka menikah, mereka sudah tidak peduli lagi. Dia dengan mamanya bergandengan tangan, tapi dia tidak tahu bahwa bapaknya begitu susah. Ya, kelihatan mereka gagah, dia bilang tidak tahu saya punya hutang berapa banyak. Mereka tidak tahu, tapi mereka tuntut bikin yang begini, bikin yang begini. Tapi saya bilang, saya bersyukur, saya bilang, anak saya, dia bilang, papa, saya buat seringan-ringan mungkin. Tidak mau menyusahkan dari pihak laki dan tidak mau menyusahkan dari pihak perempuan. Kita mau jalan yang semua berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Saya ceritakan. Ya, luhoki katanya. Luhoki. Tapi pagi hari ini, saya sebagai gembala, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua bangsa Indonesia merayakan, memperingati kemerdekaan yang keberapa? 81. Tentang kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, apakah kita ini warganya, apakah kita ini bangsanya juga merdeka apa tidak? Ya. Kalau sudah merdeka dari jajahan Belanda sekian ratus tahun, jajahan Jepang, dan sekarang kita sudah bebas. Apakah kita sampai sekarang masih bebas apa tidak? Bangsa Israel, mereka ada di Mesir, mereka masih terikat, masih dijajah. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami saat ini sedang ditekan, kami saat ini sedang dijajah, kami saat ini sedang dibinasakan. Tolong Tuhan keluarkan mereka. Ayo Musa bawa keluar. Tapi namanya manusia, waktu dibawa keluar, ya, baru keluar di luar, sudah kembali lagi manusia lama. Mereka tidak kepingin untuk jadi orang merdeka. Mereka kepingin menjadi orang yang senantiasa dijajah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Apakah kita ini sudah merdeka apa tidak? Kalau kita sudah merdeka, kita terlepas dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa yang ada. Maka itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sudah mengikuti Tuhan. Tinggalkan semua itu dosa-dosa. Tinggalkan semua kedagingan-kedagingan ini. Tujuannya apa? Supaya kalau kita tinggalkan semuanya itu Tuhan senang. Nah, sekarang kita belajar dari tokoh namanya Saulus. Dan nanti kita belajar juga dari tokoh yang namanya Daud. 2 tokoh kita belajar. Menuliskan di sini Galati ini, yang menuliskan Paulus. Paulus katakan kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus menuliskan ini. Karena apa dia menuliskan ini? Karena dia merasakan bahwa dia ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sekali lagi, dia merasakan bahwa dia telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita buka Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ya, Saulus bertobat. Ya. Tadi penulisnya kepada jemaat yang ada di dalam Galatia, Saulus. Dia ngomong dan dia lakukan. Jangan orang itu ngomong dan tidak lakukan. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya juga harus berusaha saya melakukan. Seperti ibu kekasih kita, Ibu Retno. Ya, hendaklah kita sempurna seperti mana aku sempurna. Saya bilang sama Bu Retno hari Sabtu, saya tunggu kamu di gereja hari ini. Saya tunggu. Ya, jangan kamu hanya PW saja di rumah. Saya tunggu, ayo kembali. Sudah waktunya kembali. Ya, dia goyang kepala.
Waktu disampaikan firman Tuhan oleh saudara Alek, dia diam, dia dengar. Saya lihat, saya sebagai gembala, saya lihat, dia dengar. Bu Retno, kau sudah dengar apa penyampaiannya? Iya Pak, kembali. Tadi dia datang, lego hati saya. Seperti Bapak, saya lego, pasti Bapak di surga juga lego. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat Saulus. Dikatakan di sini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dan menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu kelihatan. Ananias jawabnya, inilah aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan di dalam suatu penglihatan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalamnya dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, berapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namaku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakanku kepadanya bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya banyak-banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar daripada Saulus, dan kita tahu Galatia 5 ayat 1, Rasul Paulus berkata, ya, tolong dikeluarkan. Galatia 5 ayat pertama. Rasul Paulus berkata kepada siapa? Kepada jemaat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Semua bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Besok tanggal 17 Agustus, ya, semua datang ke tempat upacara di mana-mana pun datang untuk memperingati kemerdekaan yang ke-81. Itu secara jasmani. Datang, hormat bendera, dan sebentar malam katanya ada tirakit. Ada tirakit, ya, kumpul, ya tirakit ke atau apa, pokoknya itu, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi Bapak Ibu, apakah kita ikut untuk bertanding? Kita sudah merdeka. Kemarin pagi saya berbicara dengan seorang ibu, Bu, kamu ini sudah 4 kali tidak pernah datang ibadah, Bu. Minggu sore datang, Bu. Dah isa, Pak.
Dia bilang, "Nggak bisa Pak, saya lagi lomba." Aduh, saya bilang, mohon maaf, orang kalau sudah merdeka, dia pasti dahulukan Tuhan dulu. Sekali lagi, orang kalau sudah merdeka rohaninya, ya, dia pasti bagaimanapun tidak bisa. Aku harus ke gereja dulu. Tidak bisa ada acara-acara apapun, tidak bisa. Aku harus ke gereja dulu. Saudara Naldi dengan Tiffany, dengan Kesia, saya bilang kepada mereka, kamu katanya siap waktu untuk tahun depan menikah. Feli, cucu daripada Ibu Cu, sudah menikah, sudah punya anak. Kesia akan menyusul. Ya. Atalia sudah anak yang kedua. Novi yang hampir ketiga. Ya. Devina, kapan engkau Devina? Dokter Sabrina, kapan engkau? Dokter Dila, kapan engkau? Kapan? Ya. Jadi saya ngomong kepada dia dan mereka katakan, "Iya Pak, ya, kamu jangan sampai lakukan pesta, ya, atau ini hari Minggu. Hari Minggu tetap ibadah, ya. Tapi ada orang, dia pokoknya ada acara pesta saja, apa saja, pesta gunting kuku, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan semua." Ya, tapi saya bilang sama mereka, kamu harus cari waktu hari Jumat, kalau tidak hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu kan harus ada latihan-latihan bagaimana. Kamu harus cari. Jangan sampai hari Minggu. Kalau hari Minggu kamu bikin pesta, saya ada di gereja. Ada pesta di sana, saya tetap ibadah. Saya tetap ibadah. Saya tidak mau. Karena apa? Saya rindu tuh cari itu Tuhan. Karena Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambah. Saya rindu cari Tuhan. Tapi kalau kalian lebih rindu cari itu dunia, berarti kalian belum merdeka. Kalian merdeka jasmani saja. Job, gerak, gitu saja. Tapi rohaninya tidak merdeka. Kalau orang yang rohaninya merdeka, dia berubah Bapak Ibu. Sifatnya berubah, karakternya berubah. Sehingga Tuhan Yesus melihat orang itu dia berubah. Tuhan Yesus itu senang kepada kita. Jangan manusia yang senang. Biar kalau kita sudah merdeka, Tuhan Yesus itu senang. Kita melihat Timotius. Dia merdeka, dididik daripada neneknya, dididik daripada mamanya. Ketemu siapa? Saulus. Saulus ini Paulus dipimpin sama dia. Kau anakku, anak yang kukasihi. Karena Timotius ini dilihat dari jauh, waduh orangnya hatinya begini, sudah dididik. Tapi kalau seumpama kita jadi pengikut Tuhan, tidak mau berubah, merasakan kedagingan itu yang ada dalam hidup ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dari jauh dia tahu. Ya, anaknya Isai sudah dipilih semua. Tidak ada satu, padahal anaknya Isai tinggi, ganteng, gagah, kaya. Ya, tapi Tuhan bilang, semua aku tolak. Masih adakah, Samuel tanya kepada Isai, anakmu? Masih ada satu. Siapa? Daud di ladang. Coba kamu pergi sana, karena aku itu orang itu yang aku pilih. Karena Tuhan bingung bagaimana. Tuhan tahu hatinya, padahal ketemuannya belum. Tuhan cium saja, aura aja Tuhan tahu. Seperti saya sebagai gembala, saya sebagai orang tua. Saya tahu anak saya ini bagaimana. Saya tahu cucu mantu saya bagaimana. Saya tahu cucu saya ini bagaimana. Saya tahu. Dari apa tingkah laku mereka tidak. Saya dekat aja saya tahu. Karena Tuhan sudah kasih kepada kita karunia marifat. Ya. Tahu ini anak-anak. Bapak ibu yang ada di sini. Saya dari jauh saya tahu. Maka itu kan saya diam-diam. Ada orang yang bisa tahu hatinya, orang yang sudah berubah tahu hatinya, saya tahu. Tentu saya senang.
Tapi ada orang yang tidak, ya saya diam-diam saja. Kan tidak mungkin saya bilang kau udah bertobat, kau udah bertobat. Memang dasarnya bertobat, diambil ini, dia lempar sama kita. Tapi Tuhan minta. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, ya seperti ini Rasul Paulus, dia pertama itu kaya. Kumpulannya uang-uang gede. Ya, sehingga pada waktu itu dia mau pergi ke Bethlehem. Ya, mau tangkap itu pengikut-pengikut Tuhan, itu kan jahat. Dia datang kepada siapa? Kepada imam-imam. Mana orang zaman sekarang kalau bukan orang punya kedudukan tinggi. Zaman itu dulu bisa kepada imam-imam kita datang. Diusir siapa kau? Sama dengan sekarang ini. Kalau kita tidak dekat dengan presiden, mana kita bisa datang kepada presiden? Siapa kau, baru mau masuk istana aja diusir. Tapi dia ini punya kedudukan tinggi. Tapi sayang, Rasul Paulus punya kedudukan tinggi, jahat setengah mati. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ya, dia orang top, tapi sayang, topnya jahat. Ya, sekali lagi dia orang besar, cuma sayang besar jahat. Percuma, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita melihat, tapi pada waktu dia pegang surat sakti, dia pergi sampai di Damsyik, dia ketemu Tuhan Yesus. Tuhan itu dengan belas kasihan Tuhan menaruh murah hati kepada siapa murah hati. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia belas kasihan. Sinar kemuliaan turun kepada Saulus. Jatuh dia. Dan Tuhan izinkan matanya buta. Semua tidak bisa melihat, bahwa baru itu Tuhan perintahkan Ananias, pergi dia. Aku sudah pilih orang ini. Aku sudah pilih Ananias. Tuhan, ini orang jahat Tuhan. Ini jahat orang ini. Maka itu saya orang-orang yang jahat di gereja saya kejar terus. Tapi dengan cara apa? Dengan firman Tuhan. Agar supaya kita ini jangan jadi orang jahat. Kalau kita jadi orang jahat ya sudah tidak ada guna. Tetapi Saulus ini jahat. Tuhan bilang tidak, aku mau pakai orang ini. Kau pergi ke sana. Tuhan kasih kuasa kepada Ananias. Pegang dia. Jamah dia. Dan saat itu mata yang buta 3 hari 3 malam bisa melihat. Dan disitulah Saulus bertobat. Dia bertobat Bapak Ibu. Dan sampai akhir. Ya, tidak pernah dia jatuh. Dia bertobat, diizinkan, diproses terus sama Tuhan. Diizinkan masuk di pencobaan-pencobaan, diproses, dipukulin, diapakan segala semua. Tapi dia bertahan sampai akhir. Dia bertahan sampai kita melihat waktu dia bertahan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dia katakan kepada Timotius anak kekasih. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia bertahan pada waktu dia bertobat. Tapi kan aslinya kan dari orang kaya. Orang punya kedudukan tinggi. Tapi waktu dijamah sama Tuhan, dia mulai masuk di dalam padang gurun. Diproses demi proses. Dan akhirnya dia katakan kepada Timotius. Timotius itu anak kekasih dia. Anak yang disayangi. Karena apa? Tahu hatinya Timotius ini sudah dirubah sama Tuhan. Kasih karunia sudah turun. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan akhirnya orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita melihat ayat ke-8. Ayatnya ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari, tetapi bukan hanya kepada melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia mendapatkan apa? Mahkota. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus ini. Aslinya daripada orang yang becat, kaya,
kedudukan tinggi. Ya, maka itu Tuhan bilang aku benci orang sombong. Kaya, punya uang, kaya itu kan punya uang, kedudukan tinggi. Bisa menghadap dengan imam-imam besar, orang-orang besar, minta surat sakti. Mana ada bisa zaman sekarang kita bisa minta surat sakti dari presiden. Tidak bisa. Tapi dia bisa, berarti dia punya kedudukan. Tapi Tuhan anggap dia sampah. Maka itu dia bilang, dulu ku anggap diriku sampah. Waktu ketemu Tuhan, dia bertobat. Tuhan bilang, ini umat pilihanku. Aku mau pakai dia untuk memberitakan Injil. Dan kita melihat, dia jalan. Dia tidak pernah jatuh lagi. Dia jalan, dia tidak pernah jatuh. Bolak-balik dia menghadapi tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan. Dia jalan dengan ucap syukur sampai akhir. Ini juga yang saya mau minta kepada jemaat. Ya, jemaat Tuhan. Saya mau minta untuk tentang diri saya. Kita telah menerima kasih karunia. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka itu mari kita sungguh-sungguh yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus sungguh-sungguh. Jangan kita kembali lagi kepada dunia yang fana ini. Jangan. Berapa banyak saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mulai kembali kepada dunia yang fana ini. Engkau mendapatkan kasih karunia, keselamatan, tetapi engkau mau kembali kepada dunia yang fana ini. Seperti bangsa Israel. Dia mengatakan kepada Musa, dia katakan, ya, di Mesir di tempatku yang lama banyak mentimun, semangka, segalanya semua ada. Kenapa engkau harus bawa kepada kita di sini yang susah? Ya. Kenapa? Mau kembali. Dan kita melihat, karena tidak ada pertobatan dan tidak mau dimerdekakan, mereka mati di padang gurun. Mari. Belajar daripada Rasul Paulus ini. Belajar daripada Tuhan Yesus. Tidak mau kembali, tidak mau melihat kembali ke belakang. Kita juga jadi anak Tuhan. Kita sudah percaya sama Tuhan. Kita belajar daripada tokoh-tokoh ini. Jangan mau kembali. Karena apa? Karena ada harta yang kita pegang. Kita mulai jalanin. Jangan. Tidak boleh. Kita jalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap hari jalan dengan susah payah mencurcurkan air mata. Terus berharap kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan ya sudah mendengar kita, dia akan jawab. Kemarin Ibu Gembala lapor sama saya malam. Ada jemaat si A, anak muda satu. Ya, katanya tidak bisa datang. Ada acara di sini. Saya bilang itu kan sudah biasa, saya bilang. Biarkan saja, sudah mau apa lagi. Dia sudah hilang. Ya, sudah hilang. Karena apa? Dikasih kesempatan satu kali dia hilang. Dia akan kesempatan kedua dia hilang. Kesempatan ketiga, keempat dia hilang. Jadi Ibu Gembala ngomong saya, ya sudah mau diomongin apa lagi seperti ini. Orang tuanya izinkan dia seperti ini, ya sudah. Sudah, mau apa lagi? Hanya minta belas kasihan kepada Tuhan. Kita mau omong sama dia. Ya tidak bisa ya kita diam-diam. Tidak gampang loh jadi gembala. Apalagi gembala agung di atas. Menghadapi sekian banyak. Tidak gampang. Susah. Tidak bisa ya sudah. Mau diapakan lagi? Maka itu tadi belajar. Karena Saulus yang menuliskan. Ya, kita sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Rasul Paulus dia dapatkan kebenaran, dia mendapat mahkota, itu yang paling penting. Kalau kita sudah dikenankan Tuhan, dengan sendirinya Tuhan perintahkan berkat dunia itu datang kepada kita. Apakah Rasul Paulus waktu dia bertobat makan pun tidak ada? Tidak. Dia senantiasa diberkati dan dia jalan hidup ini menjadi berkat. Maka dia bilang dia tidak mau ganggu jemaat. Dia berusaha bekerja, kerja apa tenda. Dia tidak mau ganggu kepada jemaat. Dia tidak mau ganggu. Dia tetap berusaha kerja tenda. Dia tidak mau ganggu kepada jemaat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar daripada Rasul Paulus. Saya sudah sampaikan tentang Rasul Paulus. Ya, kita dengar baik-baik dan semuanya ini kita merenungkan. Karena banyak orang masuk ke sini keluar kanan. Masuk kiri keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri. Pada waktu susah baru dia mau meratap. Ya, makanya saya bilang kepada teman saya, anakmu kau bangun di atas pasir. Dari kecil sudah hidup senang. Menikah, undang ratusan meja, satu orang dengan harga 1,5 juta. Kawin di pesta yang besar. Pak Pendeta bisa datang, ada jam 2 pemberkatan nikah, Pak Pendeta bisa datang sore. Kalau bisa Pak Pendeta bisa datang pagi sore, datang. Saya bilang enggak bisa, itu hari Minggu. Enggak bisa. Ya Pak Pendeta bisa datang, doakan anak saya supaya jadi anak yang baik. Mereka tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu susahnya orang tua. Saya waktu Kesia, Naldi punya bapak, mama datang. Saya bilang kepada mereka, kamu anak-anak jangan menyusahkan orang tua ya. Jangan menyusahkan orang tua. Kalian jalankan yang paling penting ini, kamu ada di sini, disatukan di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan wah, kalau ada kenapa tidak. Ya. Tapi yang penting jangan kamu menyusahkan orang tua. Ada berapa banyak anak-anak menyusahkan orang tua. Mungkin ada kita di antara sini. Oh, saya tidak menyusahkan saya sendiri, tapi jangan menyusahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang pertobatan. Saya ingat dulu ada orang jemaat mau menikah, pakaian kemantin saja tidak ada. Pakaian kemantin saja tidak ada. Mau bikin mau bikin undangan saja tidak ada. Sampai saya bilang cetak aja sudah begitu. Oh jangan, dia bilang. Tapi saya bilang harus berharap sama Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang kasih itu lain. Tuhan kasih, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Itu baru kita rasakan, oh Tuhan. Tapi anak ini dia tidak pernah merasakan. Dia bikin sekian banyak dan dia sudah berbicara sama kamu. Sudah berbicara apa Pak? Kurang lebih 1 M lebih Pak. Saya menikah Pak. Papanya garuk kepala. Dah tahu dia bilang. Saya ini punya utang di bank sekian banyak. Dia dah tahu. Ya sudah mau apa lagi. Tapi saya bilang engkau salah didik. Kau salah didik. Ya, dia bilang. Bagaimana? Ya sudah, mau apa lagi? Ya diikuti saja. Bapak Pendeta tolong bantu doa supaya kuatkan saya. Dia beberapa hari ini teman saya, dia punya anak mau menikah, sebenarnya kan senang. Tapi dia lari dari kumpulan ini, dia diam saja. Sampai teman-teman ngomong, opo ose kok dia diam ini. Baru saya bisik sama dia, pusing Pak Pendeta. Ya, anak mau menikah, dibikin begini, pusing. Sudah betul Bapak Pendeta punya anak, Bapak Pendeta cerita. Saya bilang anak saya bilang, biar semuanya kita akan cukupkan, semua dengan caranya Tuhan. Saya tidak mau mahal-mahal, tapi saya mau yang baik. Ya, yang paling baik itu di gereja, bukan di mana-mana. Karena di dalam gereja, dipersatukan di dalam Tuhan, itu kita punya iman, itu yang luar biasa. Maka itu kita belajar tadi daripada Daud, daripada Paulus. Paulus itu sebelumnya jahat. Ya, jangan dipikir orang kalau punya duit itu baik masuk surga, tidak. Jahat. Ya, kemarin pada waktu selesai saya olahraga, saya ketemu saya lihat anak muda, anak perempuan ini kok ada di situ. Saya datang, saya lihat, saya korek dia. Hei, Su Herman, dia bilang begitu. Siapa yang menikah? Oh teman. Ya, bukan menikah Bapak Ibu, lamaran. Itu Shangri-La itu dibongkar semua, dihias semua. Lamaran saja. Dibongkar semua itu, dihias semua. Diundang orang begitu banyak. Loh, saya lihat yang laki ini dari pihak laki, saya lihat papanya. Loh, kamu
Iya katanya. Anak saya tuh Puci, saya dah mengundang kamu, ini kan ada ini. Dah apa-apa. Ya, dia sungkan sendiri. Tanggungannya begitu banyak, tapi bikin pesta karena apa? Anak taksi tidak tahu diri, tuntut kepada orang tua dan orang tua mau tidak mau dengar. Nah inilah tugas ya dari Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus merdeka. Ya, ini tugas dari gembala untuk menyampaikan dan tidak memaksa, agar supaya menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalian harus berubah. Kalian sudah di dalam Tuhan harus berubah. Rasul Saulus waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah betul-betul. Dan dia jalan sampai akhir. Dan dia katakan kepada Timotius, mahkota kemuliaan ini adalah milik saya. Keselamatan sudah saya dapat. Karena apa? Kehidupannya dia berubah 100%. Dan dipakai hidupnya menjadi penginjil. Saya sampaikan ini. Saya juga harus seperti itu. Masih banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kita terus berusaha dan berusaha. Yang kedua, kita melihat tadi sudah berbicara tentang Saulus berubah dan akhirnya mendapatkan ya, mahkota kemuliaan. Yang sekarang kita berbicara tentang siapa? Daud. Ada dua tokoh yang kita berbicara. Saulus dirubah menjadi Paulus. Daud, ya kita lihat. Karena apa? Tuhan dari jauh, coba kita lihat. 1 Samuel 16. Ya, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Kita boleh baca di dalam firman Tuhan di sini. 16 ayat pertama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan ayat pertama. 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja. Di anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dan kita tahu Bapak Ibu, Saul ditolak sama Tuhan. Kenapa ditolak sama Tuhan? Padahal dikatakan gagah, tinggi besar. Rakyat pilih. Ternyata waktu sudah dipilih sama dia mimpin bangsa Israel. Dia tidak lakukan yang baik. Diperintahkan supaya dia lakukan ini, tetapi dia tidak taat. Sehingga apa? Tuhan pecat sama dia. Itu ya sifat yang tidak baik. Tuhan pecat sama dia. Sehingga pada waktu itu Tuhan tolak dan Tuhan pecat, bukan menjadi raja lagi. Tuhan bilang kepada Samuel, kau pergi kepada Isai. Itu dari seluruh anak-anaknya ada satu yang aku pilih. Datanglah Samuel kepada Isai. Isai, anak-anakmu mana? Tapi di situ Isai hanya menunjukkan hanya 7 anaknya. Semua Abinadab sama semua yang ada situ di satu persatu. Tuhan bilang tidak, aku tidak memilih mereka. Ya, Samuel tanya lagi. Kalau begitu yang mana? Ini semua sudah dikeluarkan. Tapi ditanya sama Samuel, ada hikmat Tuhan kepada Isai. Isai, masih adakah satu anak lagi? Oh, masih ada. Siapa? Ada sedang mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Berarti dia ini orang buangan. Anak-anak yang terbuang. Sudah dikatakan Tuhan bilang, pergi sana. Panggil dia. Karena dia orang ini kupilih. Yang kulihat bukan luarnya, yang kulihat ke dalamnya. Tuhan sudah tahu bahwa ada anaknya Isai, hatinya bagus. Ya, saya renungkan.
Daud ini apa dari awal ini baik? Jelek juga. Kalau dia baik, tidak mungkin dia tidurin sama istrinya Uria. Jelek juga. Tapi di situ Tuhan tahu ini hati orang ini. Oh, orang ini baik. Maka itu kita jadi hamba Tuhan. Tahu juga mana anak-anak kita yang baik. Tahu juga mana jemaat yang baik. Tahu. Dipikir tidak tahu. Tahu Bapak Ibu. Sangat-sangat tahu. Oh, ini orang ini. Oh, orang ini. Oh, orang ini. Tapi kalau dia baik, bisa kita rangkul dan lain-lain. Kenapa kita tahu? Bisa melihat sikapnya. Bukan sikapnya seperti eto-etoan, tidak. Tapi bisa tahu orang ini luar dan dalam itu bisa tahu. Bisa tahu. Devina, kamu lihat susu di sini. Ya, ayo lihat, jangan tunduk. Bisa lihat. Tuhan bilang itu Daud. Aku pilih dia. Karena aku melihat dia bukan luarnya. Aku lihat hatinya. Panggil dia. Kalau dia tidak ada, saya tidak akan ini. Panggil dia di sini. Aku mau urapi dia. Tuhan tahu hati. Maka itu kita minta sama Tuhan ya. Supaya Tuhan tolong rubah hati kita ini. Jangan jadi orang hati yang jahat. Jangan jadi orang hati yang keras. Hati yang bebal. Jangan. Kemarin saya pikir apa artinya. Saya tanya kepada saya punya teman umur 89. Chen Lao Si, Wo Yao Wen Gen Ni. Artinya Chen guru. Dia guru. Ya, apa arti keras kepala? Dia bingung keras kepala. Dia bingung dia keras kepala. Saya sudah jalan, saya juga tidak tahu saya sudah jalan. Dari jauh dia teriak sama saya. Saya agak susah. Tadi malam saya pikir lagi apa arti keras kepala. Ibu Gembala masih ingat ya? Jangan begitu, saya sudah bilang kamu ingat ya. Iya. Dan langsung kan Ibu Gembala kan ingatannya kuat. Tahu masih ingat ya? Yang keras, mari sini. Hah? Lupa ya, aduh. Coba tahu saya panggil Ivon, saya tanya Ivon. Ivon koin iling Ivon ya, gitu loh. Apa arti keras kepala? Tahu apa begitu? Keras kepala. Itu keras kepala. Tahu. Dan keras kepala. Dia kasih itu kata-kata. Saya juga sudah lupa. Keras kepala. Diomongi kan tidak bisa. Saya bel teman saya Pak Hil yang dia ada di Jakarta. Dia kan sekolah tinggi juga. Ya, saya bilang Hil, apa arti keras kepala? Dia bilang Henanjiang, Tonan Wan Au, Ton Henanjiang. Arti Henanjiang susah dibicarakan karena orang ini kan keras kepala. Apa arti keras kepala? Bilang arti dari keras kepala Henanjiang, susah bicara. Karena keras kepala, tidak bisa diomong. Oh ya bisa juga, Henanjiang. Tidak bisa berbicara. Coba katakan kiri kanan, kamu ini Henanjiang. Omong begitu, kamu ini keras kepala, susah dibicarakan. Henanjiang, keras kepala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keras kepala. Tapi di sini Bapak Ibu, kita melihat Daud. Waktu dipanggil, diurapi. Kita lihat. Mazmur 89 ayat 21. Mazmur 89 ayat 21. Mazmur 89. Mazmur 89. Aku telah mendapatkan Daud. Tuhan kan telah dapatkan Daud kan? Hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Ya. Aku telah mendapatkan Daud. Dan waktu Tuhan ketemu sama Daud, Tuhan langsung urapi dia. Karena telah mengurapi, aku telah mengurapi dengan minyak yang kudus. Ya. Karena Tuhan tahu, Daud ini orangnya hatinya bagus. Tuhan tahu, hatinya benar. Tentu Tuhan senang, Tuhan sayang. Kalau kita ini punya hati yang baik, ya sudah. Saudara Andre mengatakan, Papa, Saudara Ivon itu orangnya tulus Pak. Kerosok ketulusannya. Kerosok tulusnya. Cuma repot.
Kalau dia tulus Bapak Ibu, dia ketemu masalah karena saking ketulusannya dia bingung. Nah ini yang masih kekurangannya di situ. Andre bilang, Papa, Ivon itu tulus. Kalau dia tidak tulus, dia tidak sungguh-sungguh, dia udah hilang dari gereja ini. Pertama kali Ivon, dia sudah hilang dari gereja. Tapi orangnya tulus, terimaan. Ya, cuma ketulusan dia kalau sudah dia menghadapi, dia rodo bingung, rodo ini. Ya, tapi tulus. Mazmur 73 ayat pertama, sesungguhnya aku senang orang yang tulus hatinya. Maka itu Hengki, kamu bersyukur. Istrimu masih dia keras kepala, Hananjang. Ya itu kan aslinya kan dari Ambon sana. Ambon, keras kepala. Tapi hatinya tulus. Berdoa sama Tuhan, keras kepalanya dilembutkan. Nah Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita melihat, aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus. Tuhan tahu, oh ini Daud, hatinya bagus. Panggil dia. Aku tidak akan makan kalau dia tidak ada di sini. Aku mau makan bersama dengan dia. Mau mengurapi dia. Mau mengurapi dia. Aku mau mengurapi dia. Kalau dia tidak bersama dengan aku tidak akan makan. Tetapi panggil dia, aku mau makan bersama dengan dia. Mau mengurapi dia. Karena tahu hatinya. Tahu hatinya. Orang kalau hatinya benar, dari hati ini terpancar kemudian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan membela. Tuhan membela. Kita tahu Daud ini, ya, dia dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Karena apa? Gara-gara Saul. Orang mengatakan Daud menang berlaksa-laksa. Saul menang beribu-ribu. Tapi Saul ini karena dasar hatinya tidak baik. Dia iri. Orang kalau iri itu karena hatinya tidak baik. Dia usaha membunuh, dia kejar kepada Daud. Daud biasa-biasa saja. Daud tidak mau mengusik dia. Tidak mau. Tapi kita lihat waktu dikejar. Ya, sampai akhirnya apa yang dikatakan Daud kita lihat di sini. Mazmur 18 ayatnya yang tadi kita berbicara keselamatan 36. Ya, Mazmur 18 ayat 36. Ya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Di sini katakan, Raja Daud karena dia hidup benar, dia mendapatkan keselamatan. Kau huruf besar, kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Tadi kita nyanyikan, Tuhan curahkan keselamatan kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Ku berikan keselamatan. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kalau kita punya hati Bapak Ibu. Cocok dengan Tuhan. Hatinya bersih. Dan Tuhan tahu kita punya hati ini baik. Mau dengar-dengar. Setia. Raja Daud ini kan orang yang setia. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati. Apa yang menjadi perintah Tuhan, dia lakukan semua. Di kumpulan-kumpulan dia jadi orang yang rendah hati. Tuhan senang. Sehingga Tuhan memberikan dia keselamatan. Yang paling penting Bapak Ibu, hidup ini bukan kaya di dunia. Orang dunia itu banyak yang kaya-kaya. Atau kaya hutang juga banyak. Tapi di sini yang paling penting keselamatan. Tapi Daud mengatakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Karena apa? Tahu hatinya. Kita jadi anak Tuhan. Mau supaya hatinya benar. Kita dengar setiap pagi firman Tuhan. Supaya Tuhan rubah kepada kita. Berikan. Jangan kita persis Saulus. Ya. Jangan kita seperti tokoh-tokoh yang lain. Mereka sudah di atas, mereka jadi orang yang jahat. Jangan. Kita belajar Raja Daud ini. Dia dari pertama jahat. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, dia berubah
segalanya semua. Dia berubah. Sehingga dia mendapatkan keselamatan. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Dan lanjut kita melihat di dalam ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kau tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kehabisan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk apa? Berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku yang bangkit melawanku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kau binasakan. Dikatakan ini, kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Orang itu kalau hatinya bersih, ya Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela kita. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kalau aku di pihak engkau siapa melawan? Ya, orang yang membenci Raja Daud, Tuhan bela. Orang yang memusuhi dia, Tuhan bela. Coba kita melihat di dalam Mazmur 89 ayat 22. Mazmur 89 ayat 22, yang pertama, Tuhan sudah memilih dia karena Tuhan tahu hatinya dan Tuhan urapinya. Yang ke-22, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Lanjut, ya. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang yang curang tidak akan menindasnya. Banyak musuh. Sekali lagi, banyak musuh. Ya, musuh tidak akan menyergapnya. Saya ingat ini firman Tuhan. Coba lanjut 23. Aku akan menghancurkan lawannya daripada hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Inilah Rasul Paulus. Karena hatinya Tuhan tahu. Dan orang ini tidak akan kembali kepada dosa. Dia bertobat betul-betul. Dan kita melihat pembelaan-pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ingat, saya tidak bilang saya Raja Daud. Tapi saya berusaha agar supaya saya jadi orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya jaga saya punya hidup. Jangan sampai saya salah. Kalau sudah mengalami persoalan masalah, saya tanya Tuhan, saya ini salah apa Tuhan? Saya ini salah apa Tuhan? Saya periksa saya punya diri. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa saat yang lalu Bapak Ibu tahu saya sampaikan, dikejar orang yang tidak bersalah. Siapa yang dikejar? Daud. Siapa yang mengejar? Saul. Kejar sama dia. Padahal Daud tidak bersalah. Dikejar kepada orang yang tidak bersalah. Saya habis menyampaikan firman Tuhan itu. Tiba-tiba hari besok ada satu orang. Dia boikot sama saya. Dia tidak mau berteman dengan saya lagi. Dia musuh sama saya. Dan dia sebarkan nama saya. Ini baru saja dia sebarkan nama saya. Pada waktu dia musuh sama saya tanya diri saya. Tuhan, saya salah apa Tuhan? Ya, karena pada waktu itu orang ini mengatakan, Om Pendeta, saya susah Om Pendeta. Tolong Om Pendeta bantu saya susah. Om Pendeta lihat saja saya ini sekarang seperti ini, saya susah Om Pendeta, saya susah Om Pendeta. Dengan dia berkata saya susah, dia bilang Om Pendeta tolong, kalau bisa tanah saya ini Om Pendeta kan banyak teman, bisa jual. Tiba-tiba pada waktu itu dia tunjukkan dia sedang makan nasi bungkus, makan wok, dia bikin video. Tiba-tiba dengan sendirinya saya kirim kepada teman saya. Teman saya yang kenal dia, aduh kasihannya orang ini ya, ya susah dia. Saya bilang persis dia punya tanah ada di tempat dekat orang itu. Saya bilang kau tolong dia, beli dia punya tanah.
supaya dia bisa hidup, dia bisa berobat dan lain-lain. Oh ya, kalau begitu mana tanahnya? Jadi saya omong kepada dia bilang coba kalau bisa ini tanah hubungi dengan si A. Saya jadi penyambung, saya hubungi segala semua. Tolong ya agar supaya tanah ini kamu bawakan kepada orang ini surat-suratnya supaya ini. Ternyata waktu saya omong macam begitu, dia puhoi nama saya. Ngerti puhoi? Dia menjelekkan nama saya. Saya sudah berbuat baik, dia jelekkan, bahkan dia putuskan hubungan saya dengan dia. Punya telepon kan bisa diputuskan, tidak mau berbicara diputuskan. Saya tanya, saya pendiri, Tuhan saya salah apa ya? Saya kan sudah tolong dia. Tapi kenapa dia musuh lagi sama saya? Ya sudahlah, saya bilang, ini Daud. Sudah berbuat baik, bukan diterima kasih, tetapi dimusuh. Ini Tuhan Yesus. Sudah berbuat baik, tidak berterima kasih, tapi dia musuh tanpa alasan. Ya sudah, ini Tuhan Yesus, ini Daud. Ya begitu saja, daripada pusing. Tapi di situ saya bilang, Tuhan, saya salah apa Tuhan? Saya kan sudah tolong dia, tapi dia keluarkan kata-kata yang tidak enak. Dia boikot saya, dia boikot istri saya, dia boikot anak-anak saya. Tapi saya tidak mau ngomong dengan anak-anak saya. Nanti kan mereka kalau tidak rohani, tidak kuat, mereka bencikan bagaimana. Ya sudah, saya diamkan saja. Pada waktu orang bawa, saya sudah ngomong bawa ini tanah ke sana. Padahal ini mau beli, mau tolong dia. Langsung itu hati raja itu di tanganku. Waktu orang bawa, orang kata, enggak, aku udah mau, aku udah butuh ini tanah. Padahal waktu itu sama saya, iya ya, saya akan tolong dia. Padahal waktu itu sudah dia bilang, saya tidak mau, saya tidak butuh. Singkat cerita, saya diam, saya tidak minum. Sekarang Bapak Ibu, dia kontak lagi sama saya, dia buka lagi. Dia yang menutup, dia yang membuka. Dia kontak lagi sama saya, Bapak Pendeta. Ya, saya tidak marah pada waktu ini. Tidak apa-apa, saya bilang sudah biasa kok. Bapak Pendeta ini dibuat macam begini. Karena saya tahu di balik ini ada berkat besar yang Tuhan mau bawa kepada saya. Karena saya tahu, kalau saya salah, kamu benci sama saya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya benar, kamu benci, saya tidak boleh marah. Saya kalau orang sudah benci saya duduk, saya periksa diri, saya duduk. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, kuatkan saya, Tuhan. Kau mau jadikan saya seperti Tuhan Yesus. Kau mau jadikan saya seperti Daud. Kau kuatkan saya. Tanpa Engkau ada di dalam hidup saya tidak akan mampu. Kau kuatkan saya. Dan sesudah itu dia katakan kepada saya tidak marah dan lain-lain segala semua. Oh, dah apa-apa, saya bilang. Cuma saya berhubungan dengan teman saya bilang, sudahlah, orang ini kita tidak terlalu banyak bicara. Tapi kalau dia minta tolong kepada kita, kita tolong. Tapi tidak usah banyak bicara. Tidak usah terlalu banyak sodorkan tangan mau tolong dia. Karena memang ini karakter. Ini karakter. Bapak Ibu, ini. Dan teringat saya beberapa hari yang lalu lihat mobil saya yang satu kan tidak ada sudah. Bukan tidak ada saya jual, tidak. Ya, ada orang zaman dulu 30 tahun atau 25 tahun yang lalu. Sama saya dia benci sekali. Bahkan saya pernah mau pinjam mobilnya tidak boleh dikasih. Ya, tidak mau dikasih. Jadi saya harus pakai dengan kekerasan. Mereka ada di atas. Dan sekarang mereka tidak ada kendaraan. Mereka tanya kepada Andre, bolehkah kami pinjam mobil kamu? Andre kan dia mesti lapor kepada saya, dengar baik-baik. Papa, si A ini mau pinjam mobil, boleh kasih, saya bilang. Dia mau yang mana, kasihkan. Saya hanya berpikir, iya Tuhan ya. Dulu waktu saya susah, saya mau pakai mobilnya tidak boleh. Dibawa lari. Sekarang mereka tidak ada mobil. Mereka minta sama saya, apakah saya balas kejahatan dengan kejahatan? Tidak boleh. Dulu kamu begini. Saya mulai ungkit semua, tidak. Tidak apa-apa, pakai. Sampai kapan engkau mau pakai? Pakai. Nah ini, karena Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan balas dengan baik. Dan kita lihat, orang-orang yang musuh kita, orang-orang yang benci kepada kita, Tuhan izinkan habis.
minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, saya berbicara kepada seseorang. Dia katakan kepada saya, kamu udah tahu, dia bilang, saya ini sekarang susah. Dulu termasuk mereka juga benci sama saya, musuh sama saya, mereka jauh daripada saya. Dan sekarang dia katakan, kamu tahu, dia bilang, ya, saya ini sekarang susah, saya tidak punya apa-apa. Dulu saya punya harta begitu banyak, tanah-tanah saya emas semua, uang saya berkeliaran di mana-mana, deposito di mana-mana. Sekarang satu pun saya tidak ada. Satu pun tidak ada, habis. Ya, apakah mereka itu anak Tuhan? Atau bukan? Mereka anak Tuhan. Hari Sabtu saudara Ale katakan, orang yang mengejar kepada musuh sama Daud, orang yang musuh kepada Daud, orang yang benci kepada Daud, mereka anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan. Tapi kenapa? Pada waktu mereka susah, mereka berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tak mau dengar. Karena apa? Karena ada kejahatan yang ada di dalam hidup ini. Sehingga orang itu berkata kepada saya, dia bilang apa? Habis semua saya punya. Harta saya 100 lebih miliar. Saya tidak ada apa-apa. Rumah tinggal pun saya tidak ada. Apakah dia salah? Tidak. Tuhan yang izinkan semua. Bukan kita sumpai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jadi anak-anak Tuhan. Jaga ini hati. Dan Tuhan itu tahu mana orang yang bisa dipakai sama Tuhan, mana yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan tahu, maka kita jaga hidup ini. Jangan punya hati yang jahat. Kalau kita sekarang jangan seperti Saulus. Jangan kita seperti Saulus. Sudah ada, kita angkat jahat dan lain-lain. Jangan. Tidak boleh. Kita belajar daripada Saulus. Waktu sudah ketemu Tuhan, Tuhan rubah. Kita pertahankan sampai akhir. Dan kemerdekaan itu kita dapat. Kalau sudah dapat merdeka, silakan. Maka itu saya persilakan jemaat. Ya, sebentar ya ada pertandingan, marilah. Barusan ini saya tutup kesaksian, ada pertandingan. Pertandingan di gereja. Saya pikir-pikir ada satu orang hamba Tuhan, kamu ada pertandingan, kamu lari pergi kemana, ke Jawa Tengah, kemana, kenapa dia tidak ikut? Ya sudah, tidak apa-apa. Waktu ada pertandingan, waktu mau makan kerupuk, ya mau makan kerupuk, selesai makan kerupuk, dia mau makan, dipikir-pikir dulu baru dia mau makan. Ibu Gembala mau makan, Ibu Andreas bilang kesuwen. Ibu Gembala mau makan kerupuk harus pikir-pikir dulu. Cifung bilang kesuwen, langsung potong, pes, langsung dorong nomor 1. Pikul nyiru, jalan Ibu Andreas, jalan nomor 1. Dapat hadiah, meskipun Novi tidak berikan 14 in itu Signora, Tuhan kirim 20 in Signora. Tuhan kirim, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang dapat itu Signora adalah Ibu Andreas. Dia pakai untuk presto ikan. Ikan layar di presto, semua di presto. Ya, baik, saya rasa sekian. Eka, tolong siapkan. Ya, wafer, siapkan. Ikan, semua sebentar kita kasih kepada ibu-ibu. Sore tidak ada ibadah, ya, duduk dengan keluarga, bikin baik-baik. Tetapi khusus yang sakit gula, jangan dikasih wafer. Sebab kalau dikasih wafer, nanti sakit gula kita susah. Ada orang timur sana dia bilang, saya omong begini, dia kakak bilang, kacui kau. Apa itu kacui? Kacui itu rakus kau. Ya, kita kalau sudah sakit gula jangan kita makan wafer banyak. Nanti gulanya tambah tinggi, kasihan pendetanya. Ya, saya rasa sekian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya